wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Ibu Zuli Ismawati, anak-anak kelas 7 MTS Negeri 8 Sragen. Di tahun ajaran baru ada semangat baru, ada perasaan yang membahagiakan luar biasa bisa bertemu dengan kalian, karena meskipun hanya bertemu lewat dunia maya, tetapi rasa senang bisa membersamai kalian di MTS Negeri tercinta ini tetap ada. Karena pandemi COVID belum berlalu, maka maksama pun terlaksana dengan daring ya. Dan kali ini Bu Yuli pun akan menyampaikan materi maksama melalui channel YouTube yang wajib kalian subscribe, wajib kalian like, dan jangan lupa untuk komen hadir sebagai bentuk bahwa kalian telah mengikuti maksama. Paham kan? Baik, sebelum Bu Yuli menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, perkenalkan lebih dahulu, nama saya Ibu Zuli Ismawati. Kesehariannya saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia dan saya dipercaya sebagai staf kurikulum. Sehingga pada kesempatan kali ini Bu Zuli akan menyampaikan materi tentang proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Untuk tempat tinggal, Bu Zuli kesehariannya tinggal di Gemolong. Anak-anak yang ingin dolan neng di Bu Zuli, silahkan ya ke Gemolong, dekat sama taman. Tepatnya di Kauman RT 2 Gemolong Sragen. Baik, langsung ke materi ya. Oke, untuk kesempatan hari ini materi yang saya sampaikan tentang proses kegiatan belajar mengajar. Pada dasarnya anak-anak, KBM antara kalian SD, antara kalian ketika MI dengan sekarang kalian di MTS tidak jauh berbeda. Apakah kita masih akan melaksanakan pembelajaran daring, Bu? Mungkin pertanyaan yang ada di benak anak-anak seperti itu. Nah, pertanyaan itulah yang akan Bu Yuli bahas hari ini. Selama pandemi COVID masih belum berlalu dan sampai saat ini kita masih berada di PPKM darurat. Wajib hukumnya untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Sehingga ketika anak-anak nanti selesai maksama, anak-anak akan melakukan pembelajaran di kelas online. Sampai di sini paham, J? Oke. Nah, saat pembelajaran daring, apakah berbeda dengan pembelajaran luring atau pembelajaran tatap muka? Tentu saja berbeda. Perbedaannya di mana? Nah, beda sekali. Kalau pembelajaran tatap muka kan otomatis kalian datang ke madrasah, kalian datang ke kelas, kalian akan duduk manis di kelas, akan mendapatkan materi pelajaran dari Bapak Ibu guru di kelas. Kalau daring, kalian tetap stay di rumah, kalian buka HP, kalian buka laptop, kalian akan mendapatkan materi pembelajaran melalui gadget tersebut. Nah, kalau misalnya ada perbedaan seperti itu, mungkin anak-anak akan merasa, jenuh Bu, daring terus, bosen ya Bu ya, daring terus. Karena ya memang sudah 1,5 tahun ya, sejak kalian kelas 5 semester 2, sampai bahkan kelas 6 1 tahun full kalian daring, masuk SMP, masuk MTS Negeri 8 Sragen masih harus daring Bu. Tidak masalah, semuanya demi kesehatan kita bersama, demi keselamatan kita bersama. Nah, anak-anak, ketika pembelajaran daring di kelas, anak-anak nanti akan masuk ke grup sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Selama ini anak-anak sudah berada di kelas kan secara online. Ada yang kelas 7A, wali kelasnya siapa? Yang di kelas 7B, wali kelasnya siapa, sampai dengan kelas 7F. Nah, masing-masing kelas, anak-anak sudah punya wali kelas masing-masing. Nanti, ketika kalian belajar daring, kalian akan masuk ke grup mata pelajaran masing-masing. Jadi, beda dengan ketika kalian SD atau MI. Kalau di SD atau MI kan, satu grup itu gurunya ada semua. Mungkin seperti itu. Kalau di MTS tidak. Bu, HP saya lemot, HP saya bisa hang, misalnya yang seperti itu. Sebenarnya grup
banyak itu tidak masalah. Yang membuat masalah itu adalah muatan yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalnya grupmu akeh kan, tetapi masing-masing grup itu tidak begitu banyak muatannya, ya tidak apa-apa. Nah, sing marai popo yang menjadi masalah ketika justru kamu mengisi HP-mu itu dengan game yang banyak, yang memorinya itu sampai bergiga-giga. Hayo tunjuk jari siapa yang punya game Free Fire. Nah, ini sing rumangsa mesti cengar-cengir dhewe. Siapa yang gaweane main Mobile Legend. Nah, mesti juga ngekek-ngekek dhewe. 2 game tambah PUBG itu yang bisa membuat memori HP-mu terkuras. Sehingga kalau pengen HP-mu lancar buat daring, 3 game itu hilangkan. Sampai di sini paham? Wah, eman-eman guna kuwi modale eman-emanmu yang bikin lemot HP-nya. Oke, lanjut ya. Untuk pembelajaran daring anak-anak, ketika kalian nanti sudah berada di grup kelas, selesai sama, wali kelas nanti akan membagikan link grup mata pelajaran. Sehingga nanti akan ada berbagai grup mapel. Jadi nanti bahasa Indonesia ada kelas sendiri, bahasa Arab ada sendiri, matematika ada grup sendiri. Kenapa harus sendiri-sendiri? Karena pengampu guru nih beda-beda. Sehingga ketika misalnya saya nanti masuk ke kelas 7F, saya ngajar bahasa Indonesia, saya akan membuat grup bahasa Indonesia 7F. Nah, yang nanti masuk ke kelas 7A, 7B, 7C, 7D, 7E nanti akan diajar oleh guru mata yang lain. Sehingga saya nanti tidak akan tahu pembelajaran yang di kelas 7A sampai 7E itu seperti apa. Ini selain untuk memudahkan koordinasi juga bisa memudahkan penyampaian materinya. Ya. Nah, sesudah di grup mata pelajaran, kalian nanti akan mengikuti pelajaran itu sesuai dengan jadwal. Bagaimanakah pembagian jadwalnya? Nanti di hari terakhir anak-anak, hari Rabu, akan di-share jadwal per kelas. Kelas 7A, jadwal pelajaran daringnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, seperti ini. Nah, kalau anak-anak nanti bingung dengan jadwal yang di-share oleh Bapak Ibu Guru karena menggunakan kode, perhatikan. Di jadwal nanti akan ada kode 1, kode 2, kode 3, dan seterusnya sampai dengan kode 32. Ada 32 guru. Tetapi tidak semua guru itu mengajar kelas kalian. Paham ya? Misalnya, kode angka 1 itu adalah kode kepala madrasah. Nanti ada 1. Nurul Aini SAG MPDI. 2. Setio Haryanto SPD. 3. Dr. Randa Kusmiati, dan seterusnya. Nah, kalau nanti anak-anak dapat jadwal jam sekian sampai sekian, kodenya 3, berarti mata pelajarannya matematika. Atau misalnya nanti dapat kode 27, lihat di jadwal. Kode 27 itu namanya siapa, gitu ya. Nah, untuk memudahkan kalian dalam pembelajaran, jangan lupa setiap kali pembelajaran selalu menyediakan buku tulis dan buku pendamping terlebih dahulu sesuai mata pelajarannya. Misalnya, Senin jam 1-2 pelajarannya bahasa Indonesia. Maka sebelum pembelajaran bahasa Indonesia, siapkan buku tulisnya, siapkan buku pendampingnya. Kenapa? Karena pembelajaran melalui online itu bisa dilaksanakan melalui WA group, bisa melalui grup Facebook, bisa melalui Google Classroom, bisa diupload melalui video. Tergantung Bapak Ibu gurunya. Seperti itu ya. Misal, ketika saya mengajar bahasa Indonesia, hari ini saya mau menerangkan materi dengan rekam suara.
Nah, berarti kalian perlu menyediakan headset agar lebih jelas misalnya. Tanpa headset bisa-bisa saja, tetapi bisa jadi akan mengganggu di sekitarmu karena suaranya terdengar lebih keras. Misalnya saya menerangkan materi melalui rekam suara. Terus ketika saya menyuruh anak-anak silahkan buat resume atau buat rangkuman berdasarkan yang saya terangkan, nah berarti anak-anak butuh apa? Butuh buku tulis dan pulpen. Atau misalnya saya menyampaikan materi melalui PowerPoint, berarti HP anak-anak harus ada aplikasi WPS Office-nya. Ingat, harus ada aplikasi WPS Office. Karena kalau tidak ada aplikasi itu, PowerPoint-nya tidak bisa dibuka. Tapi anak-anak tenang saja, selama HP itu ada WPS berarti mengko iso dua pokok komplit ya. Kalau misalnya saya menghendaki, saya akan siaran langsung melalui grup Facebook. Berarti anak-anak harus punya akun Facebook. Bagi anak-anak yang belum punya akun Facebook, nanti bisa membuat akun Facebook. Tidak usah khawatir karena bisa untuk pembelajaran saja. Orang usah bingung medsos yang lain. Tidak usah dipakai untuk hal-hal yang tidak baik misalnya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu guru mau menggunakan Google Classroom, berarti Chrome anak-anak harus aktif, email anak-anak harus juga aktif karena nanti mendaftarkannya menggunakan email atau Gmail. Nah, untuk pembelajaran daring kita akan memulainya pada pukul 7.30. Ya, Bu Yuli buka dulu filenya. Oke, bentar. Pembelajaran daring untuk kelas 7 akan dimulai pada pukul 7.30, itu mata pelajarannya. Kalau untuk pukul 7 nanti anak-anak akan melakukan pembiasaan sholat duha dan tadarus pagi. Jadi sama seperti pembelajaran luring di kelas akan dimulai pada pukul 7. Pada pukul 7 sampai dengan pukul 7.30 anak-anak sholat duha dan ngaji. Orang usah ngaji rak popo, justru ini adalah kesempatan kalian, diberi kesempatan ya setiap hari kok ngaji. Kalau misalnya saya wali kelas mau ngecek, saya akan melakukan video call. Bener rak yo, jam semene ngaji ora yo, gitu. Nah, nanti setiap kali pembelajaran satu mata pelajaran itu ada 2 jam. 2 jam pelajaran. 1 jam pelajarannya adalah 40 menit. Jadi satu pelajaran ada 2 jam. 2 jam pelajaran itu berarti ada 80 menit. Karena waktunya agak panjang, menginjak ke pembelajaran berikutnya nanti ada istirahat 10 menit. Nah, nanti akan di-share jadwalnya ke kalian. Misalnya, pada pukul 7 sampai dengan pukul 7.30 pembiasaan sholat duha dan tadarus pagi. Nah, pada pukul 7.30 sampai dengan pukul 8.10 dan pukul 8.10 sampai dengan pukul 8.50 ini ada satu mata pelajaran, tetapi itu 2 jam pelajaran. Misalnya nanti mata pelajarannya Al-Quran Hadis. Nah, istirahat dulu 10 menit, baru kemudian lanjut ke pembelajaran berikutnya pukul 9.05 sampai dengan pukul 10.25 ada satu mata pelajaran lagi dan itu 2 jam pelajaran. Nah, istirahat lagi 10 menit, baru kemudian jam ke-56 itu ada mata pelajaran ketiga. Dari pukul 10.40 sampai dengan pukul 12. Ini berarti anak-anak pembelajaran daring akan dilaksanakan mulai pukul 7 berakhir di pukul 12. Saya ulangi sekali lagi, pembelajaran daring dimulai pukul 7, selesai pukul 12. Setiap harinya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Sabtu. Khusus untuk pembelajaran hari Jumat,
dilaksanakan mulai pukul 7, pembiasaannya hanya 10 menit saja, kemudian pembelajaran selesai pukul 11. Tetapi sama, ada 3 mata pelajaran. Ya. Nah, kemudian ini adalah pembelajaran daring. Kalau misalnya nanti pandemi sudah bisa ditekan laju COVID-nya, kita sudah diperbolehkan tatap muka oleh pemerintah, maka kita akan melaksanakan pembelajaran luring di kelas. Jamnya jam berapa, Bu? Oke, Bu Yuli bukakan filenya. Jadwal KBM kalau pembelajaran luring itu dimulai pukul 7. Ada pembiasaan pagi atau tadarus pagi, ngaji di kelas 10 menit. Nanti akan dipandu oleh dari pihak OSIS. Nanti ada yang ngaji, kemudian anak-anak nyemak pakai juz amma di kelas. Bapak Ibu guru menemani sambil ikut ngaji di kelas 10 menit. Nah, sesudah itu satu jam pelajaran itu 40 menit. Nanti ada jam 1 sampai dengan jam keempat baru istirahat. Jadi jam 7:10 sampai dengan jam 7:50 itu jam pelajaran pertama. Nah, istirahat pertama akan dilaksanakan pada pukul 9:50 sampai dengan pukul 10:05 menit. Istirahatnya 15 menit. Nah, kemudian sesudah istirahat kalian akan melaksanakan pembelajaran lagi 3 jam. Sesudah itu ada istirahat kedua yang akan dipakai untuk jamaah sholat. Sehingga anak-anak laki-laki nanti karena sudah menggunakan celana panjang, jadi tidak wajib membawa sarung ya, langsung bisa melakukan ibadah sholat menggunakan celana panjangnya masing-masing. Tetapi bagi siswa putri, kalau nanti sudah pembelajaran di sekolah, di madrasah, pembelajaran luring, anak perempuan wajib membawa rukun atau membawa mukena, kecuali untuk yang berhalangan sholat. Nah, istirahat kedua untuk jamaah sholat dilaksanakan pada pukul 12:05 sampai dengan pukul 12:45 menit. Sesudah itu masuk ke kelas, masih ada 1 jam pelajaran lagi, baru sesudah itu pulang. Sehingga pembelajaran luring akan dilaksanakan mulai dari pukul 7 berakhir pada pukul 13:25 menit, atau coro gampangane jam itu tekan 1:30. Sampai di sini paham? Kegiatan belajar mengajar secara luring dan secara daring. Untuk metode pembelajarannya tadi sudah saya sampaikan, kalau secara daring bisa melalui grup WA kelas, bisa melalui grup Facebook, bisa melalui rekam suara, PowerPoint, atau link YouTube, atau bisa juga melalui Google Classroom atau Zoom Meeting. Kalau pembelajaran luring, kita akan berada di kelas, menikmati pembelajaran di kelas seperti biasa. Nah, satu lagi yang akan Bu Yuli sampaikan adalah pembelajaran ketika hari Jumat. Di hari Jumat, anak-anak akan mendapatkan jam yang lebih sedikit. Kalau di hari biasa ada 8 jam pelajaran, di hari Jumat nanti kalian akan mendapatkan 7 jam pelajaran jika pembelajaran luring. 7 jam pelajaran itu akan berakhir di pukul 11:30. Sehingga anak-anak akan melaksanakan sholat Jumat di madrasah. Paham? Paham ya? Sholat Jumat dilaksanakan di madrasah. Nah, untuk pembelajaran baik luring maupun daring ini lebih jelasnya jika anak-anak nanti sudah melaksanakan setiap hari. Baik anak-anak, demikian penjelasan Bu Yuli tentang proses kegiatan belajar mengajar baik secara daring maupun secara luring. Untuk penjelasan hari ini saya rasa kalian akan lebih memahaminya jika kalian nanti sudah berada di kelasnya masing-masing ya. Satu pesan Bu Yuli sebelum Bu Yuli akhiri, jangan lupa anak-anak untuk selalu menerapkan 5M ya. Selalu jaga protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker,
cuci tangan yang benar, menjauhi kerumunan, ya, agar kita semuanya terhindar dari virus COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah